Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut dunia itu cara yang berhasil. Menurut dunia itu baik, menurut dunia itu bagus. Tetapi saudara, justru buat Tuhan bukan seperti itu. Kita harus tahu bahwa inilah tawaran-tawaran dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tawaran dunia datang, justru kita harus ingat. Jangan menyerah, kita terus berjuang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan takut, kita harus berani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dunia boleh mengatakan kita gagal, kita tidak berhasil. Tetapi kita harus berhasil di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia. Ketika kita berhasil di hadapan Tuhan, ketika kita berani mengutarakan hidup kita dalam kebenaran, ketika kita berani mengarahkan kaki kita hidup di dalam kebenaran, bukan berarti kita gagal. Menurut dunia gagal, tapi tidak buat Tuhan. Ketika kita berani menyatakan kebenaran di dalam Tuhan, mana mungkin sih Tuhan tidak peduli dengan hidup saudara. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini berada, salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas dengan tema jangan menyerah dan jangan takut. Suatu situasi yang menakutkan, yang menegangkan, yang mencengangkan, mencengkram hidup setiap orang, secara otomatis akan membuat orang itu merasa ketakutan. Bahkan dia berpikir, aduh percuma saya berkata-kata, mengungkapkan isi hati saya, mengungkapkan pendapat saya, justru membuat kita berada di dalam situasi yang sangat menakutkan. Saudara, belakangan ini segala situasi yang terjadi, apalagi terhadap situasi yang berawal dari istilah persekusi, itu berusaha mencengkram dan menakut-nakuti orang-orang yang berusaha untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, menyampaikan kebenarannya, bahkan terlebih lagi mencengkram dan menakut-nakuti orang yang berusaha hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 10 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara, mari, ketika situasi yang mencengkram seperti ini, yang menakut-nakuti saudara dan saya untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, karena adanya peristiwa persekusi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini yang sedang marak, yang mengakibatkan orang akhirnya merasa putus asa, dia merasa hopeless, percumalah, merasa tidak ada gunanya lah kita berbicara apapun juga, kita kan tidak dianggap, toh juga yang mayoritas yang akan dianggap. Saudara, firman Tuhan jelas katakan jangan takut. Apalagi ketika saudara dituntut untuk menyatakan kebenaran melalui sikap hidup kita. Ketika saudara takut, ketika saudara menyerah dari persekusi apalagi yang tidak terlihat dari segala tawaran dunia ini, dari segala pelanggaran masa lalu kita, saudara, berarti kita menyerah terhadap segala intimidasi dunia ini. Berarti kita menyerah dari segala tawaran-tawaran dunia ini. Lalu kita mengikutinya. Lalu kita dengan merasa bahwa ini benar, ini standar, ini tidak salah. Kita mengikuti segala tawaran dunia ini. Karena kita merasa takut. Karena segala tawaran-tawaran tersebut membuat daging kita sakit. Membuat kita cemas. Membuat kita gelisah. Saudara, hal ini membuat kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan menjadi serba salah. Karena kita punya hasrat daging, kita punya kedagingan, dan dunia sebagai alat iblis berusaha ditawarkan kepada kita dan kepada saudara. Saudara, inilah yang iblis gunakan caranya. Dia menggunakan segala tawaran dunia ini supaya saudara dan saya, kita merasa takut sehingga kita mengambil keputusan untuk mengikutinya. Padahal firman Tuhan sudah jelas katakan, jangan menyerah dan jangan takut.
Berarti ketika ada tawaran-tawaran dari dunia ini dan saudara saat ini mendengar kebenaran ini, menyadari bahwa inilah kebenaran, ketika dunia menawarkan kepada kita itulah persekusi dari dunia ini, di mana dunia ini menekan hidup saudara. Dunia ini menakut-nakuti saudara sehingga mereka berani berkata bahwa ketika saudara tidak mengikutinya berarti saudara gagal. Loh, kan saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selama ini kita mendengar bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus otomatis ekonomi dipulihkan, ekonomi meningkat, karir meningkat, bebas dari segala sakit penyakit, bahkan setiap saat kita selalu diberkati. Ini sebuah filosofi yang selama ini kita dengar dan kita terima. Kita merasa bahwa hal ini standar, ini benar, tetapi sebenarnya saudara, justru ini jebakan. Yang kita anggap benar ternyata itu ujungnya maut. Di mana kita harus mengikuti keinginan dunia ini. Dan kita hanya mengumbar keegoisan kita. Kita hanya mengumbar segala kesenangan kita. Saudara, memang ketika persekusi dari dunia ini datang menghampiri hidup kita, kita takut, kita sedih, kita gelisah. Bahkan kita menderita. Bayangkan ketika kita menginginkan sesuatu, kita tahu bahwa itu tawaran-tawaran dunia dan Tuhan mungkin tidak setuju saudara dan saya melakukannya. Tapi kita merasa menderita karena kita tidak melakukannya. Contohnya ketika saudara mungkin mau membeli sebuah baju dengan merek yang mahal, model yang bagus. Tawaran akan baju yang bagus ini membuat kita merenung, membuat kita berpikir, kalau saya menggunakan baju yang bagus itu saya akan terlihat keren, akan terlihat lebih gagah, lebih baik, lebih berharga, lebih intelektual. Saudara, lalu kita berpikir kalau kita tidak pakai baju itu berarti kita gagal, kita tidak punya apa-apa, kita tidak berhasil. Inilah jebakan-jebakan yang saat ini kita hadapin. Ketika kita berusaha untuk mengikutinya, justru kita terjerembab di dalam perangkap dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak berusaha, tidak bisa membelinya, kita merasa sakit hati, kita sedih, kita kecewa. Karena kita pengen sekali memilikinya, baju tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hal-hal yang sepele di dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan karir kita naik, kita meningkat, kita pengen supaya penghasilan kita bertambah. Lalu kita hidup semau-maunya sendiri, seenaknya kita saja. Kita berusaha bahkan dengan cara yang mudah, kita ngikutin orang lain. Mungkin kita mencari muka kepada atasan, kita berusaha menjilat-jilat kepada atasan, berusaha deket-deketin pimpinan kita supaya kita bisa naik dengan mudah. Karena kita tahu secara dunia bahwa itulah cara yang dipakai orang-orang untuk berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut dunia itu cara yang berhasil. Menurut dunia itu baik, menurut dunia itu bagus. Tetapi saudara, justru buat Tuhan bukan seperti itu. Kita harus tahu bahwa inilah tawaran-tawaran dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tawaran dunia datang, justru kita harus ingat. Jangan menyerah, kita terus berjuang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan takut, kita harus berani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dunia boleh mengatakan kita gagal, kita tidak berhasil. Tetapi kita harus berhasil di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia. Saudara, ketika kita berhasil di hadapan Tuhan, ketika kita berani mengutarakan hidup kita dalam kebenaran, ketika kita berani mengarahkan kaki kita hidup di dalam kebenaran, bukan berarti kita gagal. Saudara, menurut dunia gagal, tapi tidak buat Tuhan. Ketika kita berani menyatakan kebenaran di dalam Tuhan, mana mungkin sih Tuhan tidak peduli dengan hidup saudara. Ketika kita berani menyatakan kebenaran, ketika kita tidak takut hidup di dalam kebenaran, Tuhan tidak akan tinggal diam saudara. Tuhan akan melihat. Upahmu itu pasti Tuhan yang balas. Upahmu itu nanti akan dibalaskan di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jangan takut kalau ada persekusi dari dunia ini. Jangan khawatir secara kasat mata atau tidak kasat mata. Fokuskan hidup kita
bagaimana kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Transformasi cara hidup kita, bahwa persekusi itu tidak menakutkan buat kita. Justru persekusi itu membuat kita menjadi kuat, menjadi berani, supaya kita tidak menyerah untuk menyatakan kebenaran di dalam hidup kita, saudara. Justru dengan adanya persekusi ini, kita harus semakin berani, karena kita tahu waktunya semakin dekat. Waktunya tidak lama lagi. Kalau kita tidak lebih dulu mati, berarti waktunya pengadilan Tuhan nanti yang akan datang lebih cepat kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari transformasi cara berpikir kita. Jangan khawatir, jangan takut, dan jangan menyerah. Dengan adanya persekusi ini, mari kita berani memantapkan hidup kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.